dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan untuk kita di hari ini tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudaraku, dalam nats ini Petrus mengingatkan mengenai panggilan Tuhan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tetapi dengan kemauan dan keyakinan. Kata sungguh-sungguh di sini berarti melakukan dengan sepenuh hati, melakukan usaha dengan kekuatan, dan mengacu pada bagaimana tanggapan atau respon terhadap panggilan Tuhan. Sebaliknya, melakukannya dengan rasa takut dan gentar, sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku, surat 2 Petrus ini dituliskan oleh Simon Petrus. Dia adalah seorang hamba dan murid Tuhan Yesus. Surat ini dituliskan antara tahun 61 hingga 62 Masehi di Roma, yang ditujukan kepada mereka yang memperoleh iman. Sebelum kematian Petrus pada tahun 64 hingga 65 Masehi, surat 2 Petrus ini adalah kelanjutan dari surat 1 Petrus. Di dalam hal ini, penulis berusaha memperingatkan jemaat mengenai para nabi dan guru palsu yang membuang segala hukum, mempersoalkan segala kepercayaan, penyimpangan dari Alkitab, dan ketamakan guru-guru palsu, di mana mereka berusaha menjauhkan umat Tuhan dari kebenaran. Penulis berharap agar jemaat menjadi teladan bagi orang lain dengan hidup secara benar, hidup dalam anugerah Allah, dan berpegang teguh pada kebenaran yang telah mereka terima. Saudara-saudaraku, di dalam hal ini kita pernah merasakan terjatuh atau tersandung. Mungkin semua manusia merasakannya. Saudara-saudaraku, semua manusia pasti pernah tersandung atau terjatuh. Semua pasti pernah mengalaminya. Kita melihat bahwa sebuah jalan itu mulus, sehingga kita merasa sepele, tetapi kita tidak memperhatikan kerikil kecil saja bisa membuat kita terjatuh. Demikianlah panggilan di sini, yang merupakan sebuah tuntutan yang nyata dari Tuhan untuk menuju persekutuan dengan umat-Nya, menuju suatu kehidupan baru dalam Kristus. Karena tanpa tuntunan serta kasih karunia yang dari Tuhan, tentu tidak mampu kita melakukan apapun. Bahkan di dalam panggilan pun kita pernah merasakan terjatuh atau tersandung karena perilaku, karena tingkah laku kita, bahkan segala yang kita lakukan. Melalui ayat ini, jelaslah bahwa Yesus telah memberikan sesuatu yang berguna untuk lebih dekat kepadanya dan mampu menjauhi nafsu dunia yang membinasakan. Di ayat 5 sudah jelas dikatakan, bersungguh-sungguh dalam usaha menambahkan kebajikan dan pengetahuan, mampu menguasai diri, tekun, dan memiliki kasih terhadap saudara dan kasih kepada semua orang. Itu merupakan suatu ajakan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan tekun dan memperoleh pemahaman yang berlimpah akan pengenalan tentang Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, nas ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia itu harus bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, karena dengan melakukan kehendak Tuhan,
maka setiap manusia tidak akan tersandung. Nas ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga, kita harus memiliki keteguhan hati. Jangan mudah tergoyah dengan apapun yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita diajarkan untuk tekun dan percaya kepada Tuhan saja. Allah telah memanggil kita dalam kemurahan dan kasih karunia-Nya yang diberikannya secara cuma-cuma kepada kita ciptaannya. Tetapi kita harus menggerakkan segala usaha untuk bergerak maju dan mendaki jalan tersebut. Seperti yang sudah Petrus katakan, jika kita mengikuti jalan pendakian itu, maka kita akan diberi hak untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Kata tidak akan tersandung di sini menurut Petrus bukan tidak melakukan perbuatan dosa lagi, tetapi melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan ganti dari semua jeripayah itu akan memungkinkan kita berjalan terus hingga sampai akhir dari perjalanan kita. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam pelayananmu, bersungguh-sungguhlah di setiap pekerjaanmu, sehingga engkau mendapatkan hasil dari pekerjaanmu. Tekunlah di dalam panggilan di mana Tuhan telah melakukan panggilannya kepada kita. Amin. Sekian renungan kita hari ini.